Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman petani Indonesia semuanya, khususnya petani porang dimanapun teman-teman berada. Kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sekarang ini di awal bulan Mei itu kita masih banyak diberitakan tentang kemarin berita yang marak dan viral itu tentang ekspor minyak goreng. Dan itu menjadi kasus sampai ke kalangan pejabat pemerintahan. Nah, lalu bagaimana dengan petani porang? Apakah ekspor porang ini dilanjutkan atau ada cerita lain pada tahun mendatang, teman-teman? Nah, ini sangat kaitannya dengan thumbnail yang kami tampilkan di cover video ini, bahwasanya untuk petani pemula itu ada baiknya hindari budidaya porang pada tahun 2022-2023. Sebelum teman-teman memaknai lebih dalam terkait judul maupun thumbnail tersebut pada video ini, kami mencoba untuk menceritakan secara keseluruhan, dan mohon nanti jika ada yang tidak berkenan silahkan memberikan komentar atau sanggahan di kolom komentar di bawah ini. Jadi kaitannya antara judul dengan thumbnail seperti ini, teman-teman. Memang betul bahwasanya kemarin sempat viral besar juga kasus ekspor minyak goreng. Dan itu langsung ke pejabat pemerintahan, sehingga kemarin terjadi minyak goreng langka, setelah langka kemudian mahal, dan itu malah diekspor oleh oknum dinas terkait pemerintahan. Dan itu, kasus itu alhamdulillah lebih duluan dibongkar oleh Kejagung dengan lebih duluan mengeluarkan hasil investigasi. Nah, lalu bagaimana untuk porang ke depan, teman-teman? Ini untuk petani pemula yang akan menanam di tahun 2022-2023 ini sebaiknya disimak karena perlu disiapkan mental persiapan selain mental tentunya. Nah, kebetulan ini di Aksara itu di awal Mei ini posisi porang kami itu dari bibit katak itu 90% sudah dorman. Itu sampai di bawah di pohon cengkeh itu batasnya, teman-teman. Kalau yang di depan pondok Aksara itu budidaya jahe merah organik, termasuk yang di belakang pondok, teman-teman. Sementara yang di atas ini sampai di bagian bawah, nah yang ada batas itu pagar, itu merupakan budidaya porang. Jadi pada budidaya porang tahun ini itu petani memang ya banyaklah tentang terkendala registrasi lahan. Kemudian sebelum itu juga sudah marak program KUR atau pinjaman bank atau koperasi yang ringan. Tetapi yang terjadi karena jatuh tempo dan pada saat ini harga porang grafiknya belum naik seperti 2 tahun yang lalu, teman-teman. Sehingga menjelang Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022 ini itu antara kebutuhan antara petani yang sudah membutuhkan uang untuk menjelang Lebaran, itu akhirnya mereka terpaksa menjual umbi, bahkan katak juga terpaksa dijual, meskipun pabrik itu belum mengeluarkan harga. Nah, terkait kenapa pabrik belum mengeluarkan harga, ya mungkin karena ada beberapa persiapan teknis operasional di dalam pabrik yang kita dengar sudah banyak terkait persiapan rumah kemas dan sebagainya. Kemudian pada bulan Mei itu bahkan pada bulan akhir April itu bahkan di Jawa khususnya itu hujan masih ada, teman-teman. Artinya belum dorman, belum kering, sehingga harganya juga relatif lebih rendah. Karena itu pabrik akan membuka harga itu setelah Lebaran, teman-teman. Nah, jadi untuk petani pemula kita harus belajar kepada petani-petani senior yang lain yang lebih dulu terjun di pertanian, baik di komoditas porang maupun yang lain, bahwa yang namanya pertanian apapun komoditasnya, baik bawang merah, jahe, yang lain, itu pasti akan mengalami pasang surut. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai petani itu memiliki ya semacam mental lah, konsisten, kita tetap melakukan budidaya komoditas tersebut, sehingga pemula petani itu bukan malah justru berpindah-pindah komoditas yang lagi mahal harganya. Karena kalau petani pemula memulai suatu pertanian di mana
waktu memulainya itu pada saat harga panen tinggi, itu biasanya nanti malah terjebak dengan mental nanti panen kemudian itu harganya tinggi dan sudah berspekulasi dalam hal persiapan lahan dan lain sebagainya. Walhasil jika nanti nilai harga panen itu tidak sesuai harapan, jika mental tidak disiapkan, maka akan drop, bahkan putus asa untuk melanjutkan ke dunia pertanian. Dan itu akan nanti pindah ke komoditas yang sedang ramai. Nah, oleh karena itu, ada baiknya kita belajar dari senior-senior petani yang sebelumnya. Itu yang ditekuni terus-menerus, konsisten. Saat harga naik, saat harga turun, kita sudah minimal tidak lagi membeli bibit, minimal itu. Sehingga kemarin sempat ramai kenapa harga bibit porang mahal, lalu kemudian harga sekarang yang sudah beredar di Tengkulak ini meskipun pabrik belum buka harga itu, harga umbi produksinya itu murah. Ya kalau saya pribadi sih menilainya bahwasanya yang namanya bibit porang itu hanya sekali beli kawan. Jadi kita hanya beli bibit itu hanya di awal. Selanjutnya kita bisa mendapatkan bibit dari katak yang kita hasilkan. Seperti contoh kali ini saya dengan teman saya di atas itu sedang mengambil katak. Nah seperti ini. Jadi pembelian atau pengadaan bibit itu jika kita tidak berpindah-pindah komoditas, insya Allah untuk bibit nantinya kita tidak perlu beli lagi. Tapi lain halnya kalau kita mengikuti tren komoditas pertanian yang sedang ramai, lalu kita ikut tanam pada saat harga panen itu tinggi, kemungkinan besar bibit yang kita beli itu juga relatif lebih mahal. Nah itu pilihan di kita teman-teman. Apakah teman-teman petani pemula itu lebih senang dengan ritme yang seperti itu, atau konsisten pada komoditas yang ditekuni saja teman-teman. Nah kemudian kenapa kami bilang di awal tadi bahwa petani pemula itu hindari budidaya porang di tahun 2022-2023, itu karena seperti ini teman-teman. Selain yang sudah kami sampaikan di awal bahwa mentalnya itu harus dibentuk seperti layaknya petani senior kita, yang kedua itu kami memberikan saran petani pemula nanti di tahun 2022 dalam budidaya porang sebaiknya melakukan tumpang sari teman-teman. Karena dengan melakukan tumpang sari itu kita bisa sedikit ada variasi saat panen. Artinya jangka waktu panen, kemudian secara kesehatan keuangan itu akan terbentuk. Tapi kalau hanya mengandalkan porang, itu dikhawatirkan teman-teman terlalu mengandalkan satu komoditas, lalu nanti jika harganya jatuh, teman-teman butuh kebutuhan keluarga, itu nanti akan terumbang-ambing untuk kesehatan keuangannya teman-teman. Lain halnya jika uang ademnya teman-teman itu cukup longgar, ya tidak masalah untuk menanam hanya satu komoditas pertanian, misalkan porang saja. Karena teman-teman sudah mengalokasikan kebutuhan rumah tangga operasional itu terpisah. Itu dalam waktu satu musim insya Allah tetap aman teman-teman. Nah, kemudian selain tumpang sari, itu bisa juga teman-teman di beda lahan melakukan penanaman yang beda komoditas. Jadi misalkan teman-teman memiliki beda lahan, ya komoditas yang lain ditanam di lahan yang lain teman-teman. Apa itu komoditas yang cocok? Itu tidak bisa disamakan antara petani satu dengan yang lain. Kenapa? Karena secara geografis, kemudian secara pasar, itu tiap lahan teman-teman tentu berbeda satu dengan yang lain. Jadi misalkan seperti di perkotaan, misalkan teman-teman menyewa lahan untuk budidaya porang. Kalau saya kan ini di desa MDPL 520-an meter. Tapi kalau teman-teman melakukan budidaya porang di kota, kemudian teman-teman melakukan sewa lahan, atau alhamdulillah itu hanya teman-teman sendiri, artinya tidak ada pengeluaran sewa lahan. Nah, teman-teman bisa melakukan mencari komoditas lain yang menarik untuk ditanam di lahan sampingnya. Kalau tidak bisa di tumpang sari. Contoh misalkan, ternyata di sekeliling teman-teman itu ada beberapa peternak kambing, sapi gitu. Tapi mereka kesulitan dalam hal pengadaan pakan hijauan. Nah, jika seperti itu kondisinya, teman-teman bisa menyewa lahan di samping lahan porang, kemudian melakukan sewa lahan untuk ditanam hijauan seperti pakcong, yang Zanzibar, kemudian rumput gama umami maupun rumput yang lain. Insya Allah sekitar 1 bulanan lah, itu teman-teman sudah bisa mensuplai atau menjual hijauan tersebut ke peternak yang kandangnya di perkotaan teman-teman. Jadi secara
perputaran keuangan, ada pemasukan 1 bulan setengah dari penjualan rumput untuk penjualan ke ternak kambing dan sapi. Kemudian yang kedua untuk jangka menengah 5 bulan sampai 7 bulan itu teman-teman bisa mengandalkan di porang. Nah, itu hanya contoh teman-teman. Jadi modifikasi komoditas pertanian yang dilakukan teman-teman itu sebaiknya mengikuti lingkungan sekitar yang dibutuhkan itu apa, atau di lingkungan teman-teman sekitar itu ada masalah apa, teman-teman menghadirkan solusi di lahan pertanian di miliknya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian untuk informasi untuk petani pemula porang juga, bahwasanya berapa harga katak atau bibit porang katak pada tahun 2022 ini. Nah, kalau saya ambil data sekitar 3 tahun terakhir, itu di mana tahun 2019 harga umbi porang 9.000 itu katak saat itu 300.000. Artinya ada 33 kali kelipatan antara harga umbi ke katak teman-teman. Kemudian 2020 saat harga umbi porang itu 13.500, harga katak 400.000. Nah, lalu di 2021 saat harga umbi kemarin tertinggi 7.500, itu harga katak itu ada yang sampai 250.000. Nah, nantinya untuk harga katak di tahun 2022 ini sebaiknya nanti merujuk dari harga umbi porang yang dikeluarkan oleh pabrik setelah lebaran, itu nanti tinggal dikalikan rentang 29 kali sampai 33 kali teman-teman. Nah, dari itu nanti teman-teman bisa memprediksi harga kataknya teman-teman. Nah, kenapa mahal sekali? Ya karena teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwasanya dari satu bibit katak itu nanti menghasilkan 2 sampai 3 bahkan 4 tunas. Lalu dari setiap tunas itu minimal ada 1 bahkan 2 katak lagi teman-teman. Makanya mahalnya itu seperti itu, sehingga bisa dikatakan ya murah karena dari 1 bisa beranak katak lebih dari 5. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti jika umbi itu nanti menyentuh di harga 5.000 di tahun 2022 ini, maka harga katak itu sekitar 150.000. Lain halnya jika harga umbi porang yang dikeluarkan pabrik setelah lebaran mencapai 7.000, maka harga katak nanti di angka 210.000 teman-teman. Nah, terkait sekarang nanti jika teman-teman menemukan harga ini rendah dan di tahun ini itu belum menutup biaya operasional pada budidaya porang tahun ini, itu pilihan teman-teman. Kalau memang teman-teman dikejar kebutuhan, ya dijual sebagian. Tapi jangan dijual semuanya, termasuk bibitnya, karena untuk perluasan maupun penanaman musim berikutnya teman-teman repot untuk beli lagi. Tetapi jika teman-teman masih mempunyai uang dingin untuk operasional rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, ya kalau saran kami tunda untuk menjual umbi produksi ke pabrik dan biarkan umbi porang itu 1 musim lagi. Itu kalau memang kondisi keuangan teman-teman aman. Dan lakukan perluasan lahan dari bibit katak yang ada maupun umbi belah. Itu silahkan. Itu saran jika melihat kondisi keuangan teman-teman itu sehat untuk 1 musim lagi budidaya porang. Nah, dan terkait di awal cerita saya tadi, ada baiknya memang teman-teman petani pemula apapun komoditasnya itu menghindari memulai budidaya suatu pertanian saat harga panen komoditas tersebut tinggi, ya. Karena sudah saya jelaskan itu resiko nanti panen berikutnya bisa jadi rendah. Begitu pula sebaliknya saat panen rendah itu peminat petani yang baru itu sedikit, justru itu saat yang bagus kita untuk memulai komoditas tersebut untuk kita tanam. Tetapi kita juga perlu melihat sesuaikan dengan lahan kita masing-masing. Apakah terbuka, ada teduhan, kemudian karakter tanah, pengairan, mudah atau susah mendapatkan air. Nah, itu juga menjadi pertimbangan teman-teman. Mungkin dari cerita kami ini bahwasanya terkait tadi di awal kami menceritakan tentang stop ekspor minyak goreng karena kita juga cukup melimpah perkebunan sawitnya. Jangan sampai di beberapa tahun mendatang yang terjadi di Indonesia kita mengalami kelangkaan porang kemudian justru malah diekspor. Artinya ekspor itu juga tetap jalan, sementara pemerintah juga ikut mendukung kesejahteraan petani.
jangan sampai ekspor tetap dilakukan gencar untuk porang, tetapi pemerintah kurang dukungan atau kurang perhatian ke petani porang seperti itu. Sehingga jika kondisi seperti ini, maka tadi kami menyarankan di thumbnail, petani pemula sebaiknya menghindari budidaya porang jika yang ditanam hanya porang saja. Tapi kalau melakukan tumpang sari atau menambah komoditas yang lain di lahan yang berbeda, itu silahkan saja. Dan dipersiapkan mental terkait harga untuk komoditas umbi porang ini, teman-teman. Yang jelas dari Aksara tetap akan melakukan penanaman porang dan melakukan, insya Allah, mohon doanya untuk perluasan lahan budidaya porang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.